Yo halo guys, apa kabar? Dompet aman? Hehe, daripada pusing, mending kita nonton dulu aja. Film yang akan Mimin ceritakan kali ini berjudul How I Became a Superhero yang rilis tahun 2021. Di mana bercerita seandainya manusia biasa dan manusia berkekuatan super hidup berdampingan. Yang menyebabkan pihak kepolisian tidak hanya disibukkan dengan permasalahan kriminal biasa, namun juga tindakan kriminal yang berkaitan dengan penyalahgunaan kekuatan super. Penasaran kan gimana serunya film ini? Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita let's go ke filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan rumah seorang polisi yang bernama Moreau. Ia baru bangun tidur dan menjalankan aktivitas paginya. Ketika Moreau sedang sarapan, dia ditelepon oleh atasannya untuk melakukan penyelidikan pada sebuah klub malam yang terbakar. Moreau pun datang ke tempat kejadian, namun karena terlambat, ternyata kasus itu sudah diselesaikan oleh rekan barunya yang bernama Cecil Skalsman. Cecil pun menjelaskan kejadian kebakaran itu kepada Moreau dan ada 8 orang yang terluka parah. Dan tersangka kebakaran itu berusia sekitar 18-19 tahun. Alasan pembakaran dikarenakan ia tidak diizinkan masuk ke dalam klub tersebut. Qu'est-ce qu'ils foutent là, les mecs de la scientifique? Ils sont pas pressés les mecs, hein? Non, mais ils sont déjà passés. Ils sont déjà passés? Oui. Setelah menyelesaikan kasus kebakaran tersebut, Moreau pun pergi ke kantor. Moreau dipanggil oleh atasannya dan menjelaskan bahwa kinerja Moreau sangat menurun ketika ia memecahkan kasus sendirian. Karena itu, atasannya memutuskan agar Cecil dan Moreau menjadi partner. Awalnya, Cecil kurang setuju dengan keputusan itu, namun ia tetap menjalankannya. Mereka berdua pun mendapatkan kasus pertama mereka. Moreau dan Cecil diminta mendatangi sebuah sekolah di mana sedang ada aksi penyanderaan. Sesampainya di sekolah itu, mereka melihat suasana di sana sudah sangat kacau. Ada seorang anak yang mempunyai kekuatan dan dia bisa menyemburkan api melalui tangannya dan membuat murid lain berlari ketakutan. Dan ada pula seorang anak perempuan yang kelihatannya bisa membuat sengatan listrik dari matanya, tetapi ia sulit mengendalikan kekuatan tersebut hingga membuatnya harus sembunyi di toilet. Di salah satu ruangan, para anggota polisi bersiap untuk melakukan penyelamatan. Cecil pun segera mengatur rencananya. Dari ruangan itu, mereka melihat ke arah luar lapangan, ada seorang anak yang bisa menyemburkan api dari tangannya ke arah murid lain di depannya. Polisi juga curiga jika anak itu yang melakukan pembakaran di klub malam tadi. Cecil pun dan rekan yang lain bergegas turun untuk menyelamatkan mereka. Namun ternyata, Moreau bertindak lebih dulu. Ia mendatangi anak itu tanpa membawa senjata. Moreau mencoba menenangkan anak tersebut. Dengan penuh kehati-hatian, Moreau terus mencoba mendekati dan menenangkan anak itu, dan dengan cepat, Moreau dan polisi di sekitarnya berhasil mengamankan anak itu. Polisi juga menemukan 2 tabung cairan yang belum diketahui apa isi benda itu. Setelah menyelesaikan penyelidikan, polisi menyimpulkan bahwa anak itu ternyata tidak terlibat dalam aksi kebakaran klub malam sebelumnya. Dan polisi juga meyakini mungkin ada orang lain yang mempunyai kekuatan sama dengan anak tersebut. Scene kemudian berpindah pada sebuah gudang di mana ada seorang anak remaja yang sedang memperjualbelikan benda yang ternyata tabung kecil berisi cairan yang ditemukan polisi saat menangkap anak berkekuatan api di sekolah sebelumnya. Ternyata cairan tersebut dapat membuat seseorang yang memakainya bisa mengeluarkan kekuatan super. Ada banyak remaja yang mencoba menggunakan cairan tersebut agar mereka memiliki kekuatan seperti superhero. Di sisi lain, Moreau bertemu dengan temannya yang bernama Henry. Ternyata Henry adalah salah seorang superhero yang telah banyak berjasa dalam menangkap para penjahat. Dulu Henry tergabung dalam tim superhero yang bernama Park Royal. Moreau meminta Henry membantunya untuk menyelidiki tentang kekuatan api yang ia temui baru-baru ini. Henry pun menggali informasi yang bisa ia dapat. Ia membuka kembali buku-bukunya untuk mencari tahu hal mengenai kekuatan api. Henry lalu menemukan dan menyebutkan satu nama yang ia yakini bahwa orang tersebutlah dalangnya dan dia bernama Bracero. Henry menyebutkan jika Bracero baru saja keluar dari penjara atas dugaan penyerangan, korupsi, dan penganiayaan terhadap istrinya. Mendengar itu, Moreau pun bergegas pergi dari rumah Henry untuk mencari keberadaan Bracero. Scene kemudian berpindah di mana memperlihatkan seorang remaja yang datang ke sebuah gedung misterius. Remaja itu meminta bertemu dengan seseorang yang bernama Naja.
di mana ternyata gedung tersebut adalah tempat pembuatan cairan yang digunakan para remaja-remaja sebelumnya untuk memperoleh kekuatan super. Di sisi lain, ada anggota polisi bersama Moreau dan juga Cecil sedang melakukan rapat dengan jenderal terkait maraknya kebakaran yang disebabkan orang-orang yang bisa menyemburkan api lewat tangannya. Ternyata semuanya berhubungan dengan cairan berbahaya itu. Lalu Moreau pun mengatakan jika ada orang yang dulunya mempunyai kekuatan super itu dan ia bernama Bracero. Jenderal pun mengutus mereka untuk mencari keberadaan Bracero. Setelah keluar dari rapat, Moreau mendapat telepon dari Henry. Ia diberitahu oleh Henry jika Bracero bekerja di sebuah restoran di Paris. Scene lalu berpindah ke sebuah tempat latihan basket di mana ada wanita bernama Calista yang merupakan mantan anggota Park Royal. Ia mempunyai kemampuan bisa melihat apa yang akan terjadi di masa depan seseorang. Tiba-tiba dia menatap salah satu anak muridnya. Calista melihat bahwa anak muridnya yang bernama Alex itu akan dihajar oleh seseorang. Dengan cepat, Calista menasihati Alex dan mencoba memberi jalan keluar untuk masalahnya. Tidak berselang lama, Moreau datang untuk bertemu Calista dan menanyakan keberadaan Bracero. Calista pun mengatakan jika ia sempat membantu Bracero setelah keluar dari penjara. Moreau mencoba meminta bantuan Calista untuk bisa menemukan Bracero. Namun Calista menolaknya. Moreau dan Cecil pun pergi dari tempat itu. Di perjalanan, mereka berdua ditelepon oleh tim forensik karena polisi menemukan seorang mayat yang sekujur tubuhnya dipenuhi luka bakar. Polisi juga menemukan kecocokan bekas bakar dan cairan yang mirip dengan di gedung sekolah waktu itu. Dan secara mengejutkan, mayat tersebut merupakan mayat Bracero. Ternyata, Bracero terbakar karena cairan berbahaya di sekolah waktu itu, dan cairan tersebut juga cocok dengan darah dari Bracero. Polisi menduga jika cairan tersebut dibuat dari darah Bracero yang merupakan seseorang yang mempunyai kekuatan bisa menyemburkan api. Mais non, c'est pas un génie. La torture et tuer un mec, c'est pas un génie. Kini Moreau dan Cecil bergegas mencari siapa dalang penjual zat berbahaya itu. Mereka berdua mulai mewawancarai orang-orang yang berkaitan dengan Bracero, seperti bos tempat dia bekerja, kekasihnya, dan juga salah seorang psikolog yang pernah didatangi oleh Bracero. Di sisi lain, di sebuah perpustakaan ada seorang remaja laki-laki yang menemui Naja sebelumnya. Laki-laki itu bernama Rudy. Dia menghampiri seorang anak perempuan yang bernama Lily. Lily adalah anak yang bisa mengeluarkan kekuatan listrik lewat matanya sewaktu aksi penyanderaan di sekolah sebelumnya. Dan Rudy melihat langsung kekuatan Lily tersebut. Rudy berusaha mendekati Lily dan ia memberikan nomor telepon seorang psikolog yang khusus menangani tentang manusia yang mempunyai kekuatan dan tidak bisa mengendalikan diri. Quelqu'un qui te trouvera pas chelou. Singkat cerita, di kantor polisi, Moreau terus mencari bukti-bukti tentang kebakaran dan dia melihat hasil tangkapan CCTV di tempat kejadian. Merasa ada yang janggal, Moreau pun menelepon Cecil dan menanyakan jumlah korban. Ternyata jumlah korban berbeda dengan apa yang dilihat oleh Moreau dari CCTV. Lalu Moreau dan Cecil pun bergegas mendatangi rumah sakit di mana ada salah satu korban yang mengalami luka bakar bernama Amien. Benar saja, ternyata pasien tersebut adalah salah satu korban kebakaran di klub malam itu dan ia melarikan diri. Moreau dan Cecil pun langsung menanyakan kepada Amien siapa yang menjual cairan berbahaya yang digunakan remaja baru-baru ini untuk mendapatkan kekuatan super. Namun Amien tidak mau menjawab dan terus berusaha mengelak. Tapi Cecil tidak kehabisan akal. Dia menakut-nakutinya dan mengatakan jika cairan berbahaya itu mempunyai efek samping dapat meledakkan tubuh. Dan mereka tidak akan memberikan penawarnya jika dia tidak mengatakan yang sebenarnya. Mendengar itu, Amien pun akhirnya mau berbicara dan mengatakan orang yang menjual cairan berbahaya itu bernama Ismail. Ia mengatakan jika Ismail menjual barang tersebut di luar sekolah. Ternyata Ismail adalah anak buah Naja, orang yang membuat dan memproduksi cairan tersebut di tempat persembunyian sekaligus laboratoriumnya. Dan di tempat itu, Naja sedang memarahi anak buahnya dikarenakan ada stok cairan yang hilang dicuri oleh Ismail. Naja pun memerintahkan anak buahnya untuk mencari dan menangkap Ismail. Di sisi lain, anggota polisi sedang mengintai Ismail yang baru saja pulang. Ismail masuk ke dalam rumah, tapi ia menyadari jika dirinya diikuti oleh polisi sehingga ia mencoba melarikan diri. Moreau dan Cecil berusaha mengejar Ismail hingga mereka menemukan dan langsung menangkap Ismail di sebuah minimarket. Moreau dan Cecil langsung bawa Ismail ke kantor polisi untuk diinterogasi.
Sesampai di kantor, polisi terus mendesak Ismail untuk memberitahu di mana ia menemukan cairan berbahaya itu. Tapi Ismail menolak memberitahu mereka dan ia tetap diam saat ditanya. Hal tersebut membuat Moreau dan Cecil kebingungan. Tiba-tiba Moreau mendapat telepon dari Henry yang mengatakan setelah meninggalnya Bracero, ternyata ada seorang bernama Eclipso yang mempunyai kekuatan bisa membuat orang lain menjadi buta. Dan Eclipso sempat menghilang. Henry curiga jika dia ada kaitannya dengan kasus yang akhir-akhir ini terjadi. Moreau terus mendengarkan perkataan Henry hingga tiba-tiba ada kerusuhan datang di sebuah kantor polisi. Dan ternyata itu adalah Eclipso beserta anak buah Naja yang ingin membebaskan Ismail dan membawanya pergi. Eclipso membuat beberapa polisi menjadi buta sementara. Dan saat Moreau tiba di lantai atas, ia melihat Cecil mengalami buta sementara lalu ia hampir terjatuh. Ketika ingin meraih tangan Cecil, Moreau menyadari dia mempunyai kekuatan bisa mengangkat benda tanpa menyentuhnya dan ia juga bisa melayangkan benda menggunakan tangannya. Ketika itu terjadi, Ismail yang merupakan anak buah Naja melihat kekuatan Moreau tersebut. Ternyata kekuatan Moreau didapat ketika dia bertemu Pak Royal dulu sewaktu menghentikan aksi penjahat dan membuat Pak Royal ingin mengajaknya bergabung. Sementara itu, Eclipso yang tadinya menangkap Ismail langsung membawanya ke hadapan Naja. Ketika itu, Naja memerintahkan anak buahnya membunuh Ismail karena dia sudah mengkhianati mereka. Karena ketakutan, Ismail menyebut jika ia melihat seorang polisi yaitu Moreau yang mempunyai kekuatan super. Mendengar informasi itu, Naja tetap membunuh Ismail. Tetapi Naja juga langsung memberitakan anak buahnya untuk mencari Moreau dan membawanya. Scene berpindah ketika Kalista ingin menemui Alex dan bertanya tentang masalahnya. Namun tiba-tiba, dengan tidak sengaja Alex mengatakan jika kedua temannya ingin mencoba sebuah cairan yang dapat memberi kekuatan super. Kalista pun bergegas mencari kedua anak muridnya itu dan di perjalanan Kalista mendapat penglihatan jika kedua muridnya meninggal setelah menghirup cairan berbahaya itu. Ternyata cairan itu berbeda dengan cairan sebelumnya di mana cairan tersebut adalah zat baru yang dibuat oleh Naja. Kedua murid Kalista itu diberikan cairan baru tersebut secara gratis oleh anak buah Naja. Namun mereka tidak tahu jika mereka dijadikan bahan uji coba cairan tersebut. Karena takaran cairan baru itu belum sepenuhnya berhasil, maka cairan itu membuat kedua remaja itu meninggal di tempat setelah menghirupnya. C'est moi. Faut encore revoir les dosages. Ok. Di sisi lain, ada seorang perempuan mendatangi Moreau di kantor polisi. Diketahui perempuan itu adalah ibu dari Lily. Dia melaporkan Lily telah menghilang. Mendengar itu, Moreau bergerak cepat untuk menyelidiki keberadaan Lily dan memeriksa rumahnya. Tanpa diketahui, ternyata di luar Moreau diikuti oleh anak buah dari Naja. Di lain sisi, diketahui juga ternyata Lily diculik oleh Naja dan cairan yang sebelumnya dilakukan uji coba pada dua remaja yang tewas tadi dibuat oleh Naja dari darah Lily, yaitu anak perempuan yang bertemu dengan Rudy sebelumnya. Karena Naja diberitahu oleh Rudy jika Lily mempunyai kemampuan mengeluarkan listrik dari matanya. Kemampuan itu didapatkan Lily karena dia merupakan anak dari anggota Pak Royal, yaitu Gigaman yang juga mempunyai kekuatan sepertinya. Singkat cerita, di rumah Lily, Moreau bertemu dengan Kalista yang juga tengah memeriksa rumah Lily dikarenakan Kalista curiga hilangnya Lily ada hubungannya dengan kematian dua muridnya. Namun karena tidak mendapati apapun, Kalista keluar dan tidak sengaja melihat Cecil. Lalu Kalista mendapat penglihatan jika Cecil tertembak oleh seseorang. Kalista segera mengikuti Cecil, sementara Moreau mencari bukti. Dia menemukan secari kertas yang berisi nomor seorang psikolog. Tiba-tiba dia diserang dari belakang dan disuntik sesuatu yang membuatnya pingsan oleh Rudy dan anak buah Naja yang lain. Mereka mencoba menculik Moreau, namun dari kejauhan Kalista dan Cecil mengintai mereka dan mencoba mencari waktu yang tepat untuk menyelamatkan Moreau. Anak buah Naja pun memasukkan Moreau ke dalam mobil. Saat mereka ingin pergi, dalam keadaan pingsan, kekuatan Moreau tiba-tiba membuat mobil tersebut menjadi tertekan ke bawah sehingga mobil itu tidak dapat berjalan maju. Melihat itu, Kalista dan Cecil dengan sigap menyelamatkan Moreau. Melihat mobil yang tidak bisa bergerak karena tekanan dari kekuatan Moreau, anak buah Naja lalu menembak Moreau sebanyak 3 kali tembakan dan menyebabkan luka yang parah. Lalu mobil itu baru bisa berjalan. Ketika mereka melaju, badan Moreau terpental keluar.
Kalista dan Cecil bergegas menolong Moreau. Untung saja dengan kekuatan yang dimilikinya, Moreau dapat mengeluarkan peluru dari dalam badannya. Moreau pun dibawa ke rumah Henry untuk mengobati lukanya. Setelah selesai mengurus Moreau, Kalista menceritakan kepada Cecil bahwa Moreau mempunyai kekuatan seperti anggota Pak Royal yang lain. Gigaman mengajak Moreau bergabung dengan mereka agar bisa membasmi kejahatan bersama. Dulu ketika Moreau dan Gigaman tengah mengejar penjahat, Moreau yang belum bisa mengendalikan kekuatannya melakukan kesalahan, di mana niat baiknya yang ingin menolong Gigaman malah membuat Gigaman jatuh dari gedung dan meninggal dunia. Hal tersebut membuat Moreau trauma dan tak ingin menggunakan kekuatan supernya lagi. Setelah Kalista menceritakan hal itu, tiba-tiba Cecil mengingat jika Moreau membawa kertas yang berisikan nomor psikolog yang ditemukannya di rumah Lily. Kalista dan Henry pun bergegas mencari informasi psikolog tersebut dan mereka menemukan fakta bahwa psikolog bernama Elizabeth itu juga merupakan psikiater dari Bracero. Mereka pun membuat rencana dan berhasil menaruh alat penyadap di ruangan Elizabeth untuk mencari informasi tentang Lily. Sembari mendengarkan alat sadap di ruangan Elizabeth, Cecil mencari berbagai informasi mengenai Elizabeth dan ia menemukan bahwa Elizabeth pernah bekerja sama dengan seorang profesor. Cecil bergegas mencari tempat profesor itu bekerja dan menginterogasinya. Cecil mendapat informasi bahwa ternyata Naja menjadi objek penelitian yang membuat kekuatannya hilang. Karena hal tersebut, Naja mempunyai dendam dan ingin membuat orang yang mempunyai kekuatan merasakan apa yang ia rasakan dulu. Singkat cerita, Kalista menunggu Elizabeth keluar dari kantornya. Ia diminta mengikuti Elizabeth lantaran Henry mendengar percakapan Elizabeth dengan seseorang dan mereka sedang membicarakan Lily. Alhasil, karena membutuhkan Elizabeth, Kalista berhasil menemukan tempat persembunyian Naja yang sekaligus laboratoriumnya. Namun karena tidak mungkin untuk melawan Naja dan anak buahnya, Kalista hanya bisa melaporkan lokasi Naja pada Cecil dan juga Henry. Mereka pun sepakat untuk menunggu Moreau sadar karena kekuatan Moreau sangat dibutuhkan untuk melawan Naja. Di sebuah siaran memberitakan jika cairan berbahaya tersebut membuat orang-orang merajalela menggunakannya, di mana banyak sekali terjadi kejahatan yang dilakukan penggunanya. Namun ternyata di sisi lain, Elizabeth yang awalnya hanya menuruti Naja tiba-tiba melaporkannya ke polisi dan Henry beserta Cecil dan Kalista pun mendengar hal itu. Mereka pun berencana menyerang ke markas Naja. Mengetahui jika markasnya akan diserang, Naja memerintahkan anak buahnya untuk mengamankan cairan-cairan yang mereka buat. Naja juga membawa Lily bersamanya. Anak buah Naja pun menggunakan cairan berbahaya itu dan mencoba menyerang Henry dan teman-temannya. Dengan kekuatan yang Henry dan Kalista miliki serta ketangkasan Cecil, mereka berhasil mengalahkan anak buah Naja. Sementara di sisi lain, Naja yang membawa Lily bersamanya melewati jalan lain tiba-tiba saja dihadang oleh Moreau. Melihat Moreau yang ingin menggunakan kekuatannya, Naja pun menghirup lebih banyak cairan berbahaya itu sehingga membuat kekuatannya semakin meningkat. Naja terus menyerang Moreau secara bertubi-tubi, tetapi Moreau dapat menghindar dari serangan Naja. Sementara Cecil dan kawan-kawan berusaha menangkap anak buah Naja yang berhasil lolos. Singkat cerita, ketika Naja sedang lengah, Moreau berhasil membuat Naja terpental dan secara bersamaan, Cecil datang dan membawa Lily pergi. Moreau pun mencoba menyerang Naja untuk menghentikannya mengejar Lily. Naja terus menghirup cairan itu hingga dia tidak bisa mengontrol dirinya. Lalu tiba-tiba Moreau membawa Naja terbang ke atas langit hingga membuat Naja meledak di atas langit dan membuat Moreau terjatuh ke bawah. Semua orang yang melihat kejadian itu pun mengira jika ledakan tersebut membuat Moreau ikut terluka dan meninggal dunia. Dan ketika mereka semua mulai cemas, Moreau datang dengan berjalan ke arah mereka dengan penuh luka di tubuhnya, tetapi ia berhasil selamat. Scene pun berpindah di mana menampilkan berita kembalinya Pak Royal dan seorang pahlawan baru yang masih belum diketahui identitasnya dan kebahagiaan Moreau dan kawan-kawan karena keberhasilan mereka memecahkan kasus cairan berbahaya tersebut. Dan film How I Became a Superhero pun selesai.
Gimana guys, film superhero kita kali ini nggak kalah seru dibandingkan Marvel sama DC kan? Silahkan kalian komen di bawah ya. Yang mau request film superhero lagi, silahkan kalian komen di bawah juga. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi bareng Mimin Guanteng di film-film superhero selanjutnya. Dan kelebihan dan kekuranganmu adalah keistimewaan yang patut dihargai. Dadah!